Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah turunkan rahmat Quran, jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang kami lalai, jadikanlah ilmu yang bermanfaat. Jadikan Quran bacaan yang kami cintai di malam dan siang. Jadikan Quran penerang ya Rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melimpahkan rahmat taufik dan hidayah serta kesehatan sehingga pagi berkah ini kita berkumpul di Hotel Puri Sinjur Samarinda dalam rangka acara pengajian Qur'an Husnul Khotimah. Momen yang indah pada pagi hari ini adalah pengajian Qur'an Husnul Khotimah yang ke-142 bulan. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 11 tahun. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu diberikan kesehatan, amin. Dimurahkan rezeki, amin. Dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di tengah-tengah kita telah hadir Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Rashid. Beliau selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, juga sekaligus selaku Ketua satu Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur, juga sebagai imam besar. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini beliau akan memberikan tausiah. Seperti biasanya Pak Kiai, nanti diawali dengan doa, termasuk doa kepada almarhum kemarin tim 7 Forum Husnul Khotimah telah meninggal dunia, mendahului kita semua, yaitu Bapak Haji Ahmad Mujahid Asnawi bin Muhammad. Beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Rashid berkenan nanti untuk baca doa, juga sekaligus Ibu Hajah Jawar kemarin juga meninggal. Lalu ulun sebagai pengganti karena meteorologi dan geofisika cuaca yang biasa protokol Pak Sahrul Basran hari ini izin operasi mata, semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan kesehatan. Bapak Ibu Rahmatullah, mengawali kegiatan pada pagi hari ini mari kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan kepada Ananda Jumatlin, juara MTQ nasional remaja juara 1 alhamdulillah di Kalimantan Timur ini. Kepada Ananda Jumatlin dipersilakan.
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat surat Al-Quran yang dikumandangkan oleh Ananda Jumanlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para sesepuh yang kami muliakan, baik bapak maupun ibu. Bapak dan ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum melanjutkan kajian keagamaan, mari kita berdoa. Yang pertama untuk almarhum Haji Ahmad Mujahid Asnawi dan Haji Jawar, kita awali dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma waj'al qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Allahumma jallahuma Allahul Qur'an lahuma fil qabri mu'isa wa fil qiyamati syafi'ah wa ala sirati sitta wa hijaba wa ya ilal jannati rafiqa
وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى الوسيلة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selanjutnya kita membacakan surah Al-Fatihah disertai dengan doa kesembuhan untuk pembina kita Bapak Ani Muhammad Sutomo yang saat ini masih recovery di Jakarta, dan yang kedua untuk para pengurus terutama Pak Haji Sahril Basran yang sedang menjalani pengobatan. Kita bacakan surah Al-Fatihah dengan doa kesembuhan. Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita sungguh bersyukur dalam usia yang seperti ini kita masih sehat. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori yang dikatakan oleh Nabi khairun nas. Banyak kategorinya, tapi salah satu kategori yang disebut oleh Nabi adalah khairun nas man qala umrahu wa hasuna amalahu. Manusia yang baik itu banyak yang baik, tapi ini salah satunya siapa yang usianya panjang tapi aktivitasnya baik. Dan kita semua berada dalam kondisi yang seperti itu. Karena itu patut kita syukuri dengan satu tekad ke depannya kita pelihara dan kita tingkatkan secara berkelanjutan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam keimanan, dan pada saatnya karena istiqomah di dalam keimanan, siapapun di antara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menjalaninya dengan husnul khatimah. Pasti panjang kisahnya. Kenapa saya ditinggal? Berarti tak sanggup jawab. Dia sampai berkali-kali akhirnya ada apa karena perintah Tuhan? Iya, kalau perintah Tuhan silakan. Sama Ismail waktu disuruh, tak tanya juga. Apa jawabannya? Ya abatif al-ma'tumar, wahai Allah, laksanakan apa yang diperintahkan. Satajiduni, apa akan menemukan saya, insya Allah minas sabirin, orang yang sabar. Dijawab. Jadi kita juga dalam pelajaran ini bisa mengukur tingkat keimanan kita. Apakah kita terlalu banyak mempertanyakan macam-macam? Atau begitu ada nasnya, ada hadisnya, langsung tidak perlu dipertanyakan. Ada yang bertanya, berinfak itu kan kelebihan. Berapa ukurannya kelebihan itu? Kalau belum sampai ukurannya, saya belum wajib berinfak. Macam-macam. Tapi kalau orang imannya tinggi, insya Allah tidak akan banyak pertanyaan. Ini kewajiban, ini keutamaan, saya rasakan. Cirinya ini. Jadi haji itu adalah dimensi keimanan dan ketakwaan. Dua dimensi. Dimensi yang ketiga, haji itu adalah pertemuan akbar umat Islam sedunia. Semua bangsa datang. Namanya pertemuan akbar, diseragamkan pakaiannya, waktunya disamakan. Dan ada waktu, titik satu waktu yang tidak boleh dilewati, yaitu tergelincirnya matahari. Siapa yang ke sana pulang sebelum tergelincir matahari, berarti tidak mendapatkan ketentuan itu. Siapa yang ke sana melewati tergelincir matahari, boleh sampai tengah malam berikutnya baru meninggalkan, boleh.
Tapi yang tidak boleh meninggalkan sebelum tergelincir matahari. Itu pertemuan. Semua bangsa ketemu di situ, karakternya macam-macam. Tapi ada satu pertanyaan, siapa sih yang terbaik? Jawabannya Al-Hujurat ayat 15. Inna khalaqnahu bidzakari wa unsa. Semua orang manusia khalaqna diciptakan oleh kami Allah dari pertemuan pria dan wanita. Lalu banyak. Kemudian wanita Allah menjadi ada perbedaan khalaqa dan ja'ala. Kalau khalaqa pasti dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ala sesuatu yang sudah ada lalu dirubah perkembangan. Tidak. Makanya waja'alnahu, kemudian kami jadikan kamu syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di Indonesia saja sukunya lebih 700. Indonesia lebih 700 suku. Lalu pertanyaannya, siapa yang terbaik? Jawabannya inna akramakum indallahi atqakum. Nah, di dalam hal ini puncak ketakwaan itu menjadi standar. Karena itu pada waktu hajinya Nabi itu berhaji 1 kali. Tapi yang tidak kenal haji wada, haji terakhir. Sebenarnya pertama dan terakhir. Di sela-sela apa yang menjadi pegangan Nabi kepada para jemaah, ada satu kalimat yang menunjukkan bahwa ketakwaan itulah yang terpenting. Kalimat itu adalah la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang-orang Arab atas orang-orang non-Arab kecuali takwa. Yang ngomong orang Arab yang paling mulia. Yang ngomong memang meminta supaya jangan menyakiti Fatimah dan anaknya Fatimah. Karena itu sangat disayangi. Kalau kisah ini sama menyakiti beliau. Dan zuriat orang itu Hasan dan Husain itu adalah orang-orang yang dimuliakan. Tetapi kuncinya adalah ketakwaan. Jadi kita tidak perlu merasa minder. Zuriat Nabi kita hormati. Karena ada darahnya. Tapi di mata Allah standar ketakwaan itulah yang paling puncak. Itu yang paling puncak. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada istimewanya. Sebab tidak ada agama yang boleh dipaksakan kalau tidak mampu melaksanakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kewajiban bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Mampunya dari 3 aspek. Mampu dari segi pembiayaan, mampu dari segi fisik, dan mampu dari segi secara umum berlaku keamanan. Kalau keamanan tidak terjamin, maka kewajiban haji tidak ada. Misalnya perjalanan dari Indonesia ke sana tidak terjamin, berarti menjadi tidak wajib. Covid kemarin menjadi penyebab tidak wajibnya haji secara dunia.
karena tidak bisa terjamin di Arab Saudi, sehingga dibatasi. Dampaknya ada syarat. Terakhir boleh dibuka bagi non orang Arab, termasuk Indonesia, boleh dibuka dengan usia di bawah 65 tahun. Tahun berikutnya masih di bawah 65 tahun. Tahun berikutnya jumlah lansia meningkat. Sehingga sekarang setiap saya berangkat haji, lansianya 30%. Itu penyebab. Jadi manis setelah ya saja. Berapa kali? Nah, itu pertanyaannya. Banyak orang yang sanggup yang tahu. Tapi waktu Nabi ditanya 9 Hijriah ibadah haji turun kewajibannya. Sekarang diwajibkan haji, kata Nabi, silahkan berhaji. Ada yang tanya, ya Rasulullah berapa kali? Nabi tidak jawab. Berapa kali ya Rasulullah? Berapa kali? Ditanya, belum jawab. Ditanya ketiga kalinya, beliau mengatakan, kalau saya katakan setiap tahun kalian tidak sanggup. Kalian tidak sanggup. Ini jawabannya. Itu menjadi dasar yang wajib satu kali, yang lainnya sunnah. Bila makai tempat setar pertama untuk ibadah haji dari semua penjuru dari Ka'bah itu punya masing-masing makan. Kita kalau dari Jeddah pasti beralih. Kalau langsung ke Jeddah, kalau kita dari Indonesia terus ke Madinah mau berhaji pasti di beralih. Dulu di Badar, sekarang dipindah ke Jeddah. Kalau naik pesawat langsung ke Jeddah di namanya Yalamlam. Biasanya diberitahu ini sudah sampai mikatnya. Tetapi fatwa ulama membolehkan kita setannya di Jeddah. Cuma pakaian ihramnya sudah dari Indonesia, niatnya di Jeddah. Itu untuk menggunakan. Yang benarnya sebenarnya masih dalam pesawat. Pakaiannya putih, tidak berjahit, menunjukkan kesederhanaan. Bagi laki-laki, wanita boleh berjahit. Tidak boleh dilepas sebelum berakhirnya proses ibadah haji. Tidak boleh lepas maknanya adalah kalau mandi dilepas, tapi tidak boleh diganti dengan yang lain. Boleh diganti setelah selesai. Maknanya adalah di situ niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya melambangkan kesucian, berarti kalau menjalani hidup pertahankan nilai kesucian hidup. Dan ini harus berakhir nanti pada saat kita menyelesaikan haji, maknanya sampai seumur hidup hiduplah dengan kesucian. Itu makna simboliknya. Tidak ada sesuatu yang diterima oleh Allah kecuali kalau suci. Ibadah kalau ada nilai keharaman di dalamnya tidak diterima. Beribadah haji kalau nawaitunya tidak bagus dan pahalanya biaya yang dipakai juga tidak benar, itu pasti tidak mau. Pasti. Karena itu prinsip kesucian mulai dari yang kita miliki, pergaulan, ucapan, makanan, pakaian, utamakan suci. Supaya bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada Allah dalam kondisi suci. Kita lahir suci, kita harus kembali suci. Allah menolong kita dengan berbagai syariat yang prinsipnya semuanya mensucikan. Berbuat salah istighfar mensucikan. Salat 5 waktu mensucikan antara puasa. Salat Jumat, ibadah Jumat, termasuk ibu-ibu, ada amalan-amalan hari Jumat, pensucian ibu. Ramadan pensucian tahun, masuk dari haji.
maka yang akan menjadi maju. Itu dimensi simbolis pertama. Simbolis yang kedua adalah tawaf. Sangat dinamis. Tawaf berputar menunjukkan bahwa usaha itu harus terus-menerus kita laksanakan. Tapi tempat usahanya jangan melupakan pertolongan Tuhan. Sepanjang usaha, letakkanlah Tuhan sebagai pusat perputaran kegiatan kita. Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan Terima kasih.